Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Eka dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan unsur periode 4 dengan anggota presensi 6, 16, 27, 13, dan 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Eka Ulihadi dari kelas 12 IPA 6 absen 6. Saya di sini akan menjelaskan kelimpahan dan keberadaan unsur periode 4 di alam. Yang pertama ada kromium, 2 ferum, ketiga cuprum, keempat vanadium, dan kelima mangan. Yang pertama, kromium atau Cr. Kromium merupakan logam keras putih yang ditemukan di alam sebagai biji krom besi atau FeCr2SO4 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Yang kedua ada ferum. Ferum atau besi adalah besi berwarna putih yang cukup lunak dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi yang biji utamanya hematit atau Fe2O3 atau limotit HFeO2. Yang ketiga ada cuprum atau Cu. Cuprum atau tembaga merupakan logam transisi yang berwarna merah atau coklat yang banyak ditemukan di Papua, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Yang keempat ada vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak terdapat di kerak bumi sekitar 0,02% dan ditemukan pada beberapa macam biji. Salah satu biji yang penting secara komersil ialah F2S5. Yang terakhir ada mangan. Mangan berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama atau disebut pirolusit mangan oksida yang banyak ditemukan di Sumatera, Riau, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Potensi mangan sendiri lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa. Saya Karomatunisa Dinda Masela, presensi 13 akan melanjutkan presentasi dari Febrian Eka Ulihadi, presensi 6. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisikal logam transisi periode 4. Yang akan saya jelaskan yaitu sifat logam, titik leleh, konduktor listrik, struktur logam, sifat magnetik, pembentukan senyawa berwarna. Sifat fisikal logam transisi 4. Sebagaimana telah kita pelajari di kelas 11, unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital suku T. Pada bagian ini akan kita pelajari unsur transisi periode keempat yang terdiri dari unsur skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Unsur transisi adalah unsur-unsur dan konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D dan subkulit F. Unsur transisi yang elektronnya terakhirnya berada pada subkulit D disebut dikelompokkan sebagai unsur transisi luar. Unsur transisi yang elektronnya terakhirnya berada pada subkulit F disebut dikelompokkan sebagai unsur transisi dalam. Yang pertama yaitu sifat logam. Unsur transisi memiliki ikatan logam yang kuat antara sesama atomnya. Hal ini disebabkan karena dalam strukturnya setiap atom logam mampu melepaskan sejumlah elektron sehingga atom logam dapat menjadi bermuatan positif, sedangkan elektron dapat bergerak bebas sepanjang struktur logam. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan delokasi elektron. Yang kedua yaitu titik leleh. Karena ikatan logam pada unsur-unsur golongan transisi sangat kuat, maka titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pada pembentukan ikatan logam dilibatkan elektron dari orbital 4s dan 3d yang tidak terisi penuh. Selanjutnya yaitu konduktor listrik. Setiap logam adalah konduktor listrik yang baik. Unsur-unsur transisi yang memiliki konfigurasi setengah penuh akan mempunyai sifat konduktor listrik yang lebih baik dibandingkan yang orbitalnya penuh. Yang keempat yaitu struktur logam. Hampir semua logam transisi memiliki kristal dengan bentuk geometris isi terjajal rapat. Dalam struktur hexagonal closed packet seperti atom yang telah dipaparkan, struktur kristal kubus berpusat muka seperti atom yang telah dipaparkan juga, serta struktur kristal kubus berpusat pada seperti atom kromium. Selanjutnya yaitu sifat magnetik. Sifat magnetik itu ada 3 golongan, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Dengan diamagnetik berarti tidak tertarik atau tidak terpengaruh oleh medan magnet, dan paramagnetik tertarik sebagian oleh medan magnet. Ferromagnetik itu sangat tertarik oleh medan magnet. Pada unsur-unsur logam transisi itu bersifat ferromagnetik yang artinya tertarik sangat kuat oleh medan magnet. Oleh karena itu, logam-logam ini banyak digunakan untuk membuat magnet permanen. Sifat kemagnetan logam transisi ini disebabkan oleh penuh atau tidak pengisiannya elektron pada orbital 4s dan 3d-nya. Selanjutnya yaitu pembentukan senyawa berwarna. Salah satu yang menarik dari unsur logam transisi adalah bahwa mereka dapat membentuk senyawa yang memiliki warna-warna yang menarik. Warna ini muncul sebagian akibat tidak sebenarnya pengisian elektron pada orbital 3D. Saya Muhammad Syihab Habibullah, presensi 16 dari 12 IPA 6. Saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia logam transisi periode keempat. Apa saja yang sifat kimia-kimianya yang saya akan jelaskan, yaitu pertama, tentang sifat kimia jari-jari atomnya. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, konfigurasi elektron. Yang keempat, bilangan oksidasi. Yang kelima, contoh sifat kimia pada unsur periode keempat. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom pada periode 4
berkurang dari Sc ke Zn. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya elektron pada kulit 3D, maka semakin besar pula daya tarik intinya, sehingga jarak antar elektron pada jarak terluar ke inti semakin mengecil. Berikutnya adalah energi ionisasi pada tabel periode keempat. Energi ionisasi cenderung bertambah dari Sc ke Zn, walaupun terjadi sedikit fluktuatif. Namun secara umum, energi ionisasi meningkat dari Sc ke Zn. Kalau kita perhatikan, ada suatu hal yang unik terjadi pada pengisian elektron pada logam transisi. Setelah pengisian elektron pada subkulit 3s dan 3p, pengisian dilanjutkan ke kulit 4s, tidak langsung ke 3d, sehingga pada kalium dan kalsium terlebih dahulu dibanding Sc. Hal ini berdampak pada grafik energi ionisasi yang fluktuatif dan selisih nilai energi ionisasi antar atom yang berurutan tidak terlalu besar. Karena ketika logam menjadi ion, maka elektron pada kulit 4s lah yang terlebih dahulu terionisasi. Yang ketiga adalah konfigurasi elektron. Pada tabel periode keempat, kecuali unsur Cr dan Cu, semua transisi periode keempat mempunyai elektron pada kulit terluar 4s2. Sedangkan pada Cr dan Cu terdapat pada subkulit 4s1. Yang berikutnya adalah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi tertinggi atom memiliki 5 elektron, yakni jumlah orbital d berkaitan dengan keadaan saat semua elektron d selain elektron s dikeluarkan. Jadi dalam kasus skandium dengan konfigurasi elektron N-1, D1NS2, bilangan oksidasinya 3. Sedangkan dengan konfigurasi N-1, D5NS2 akan berbilang oksidasi maksimum positif 7. Bila jumlah elektron D melebihi 5, situasinya berubah. Untuk besi Fe dengan konfigurasi elektron N-1, D6NS2, bilangan oksidasi utamanya adalah plus 2 dan plus 3. Sangat jarang ditemui bilangan oksidasi plus 6. Bilangan oksidasi tertinggi sejumlah logam transisi penting seperti kobalt, nikel, tembaga, dan zinc. Lebih rendah dari bilangan oksidasi atom yang kehilangan semua elektron N-1, D, dan S-nya. Di antara unsur-unsur yang ada dalam golongan yang sama, semakin tinggi bilangan oksidasinya, semakin tinggi unsur pada periode yang lebih besar. Asam kromium Cr03 beracun dan bersifat karsinogenik. Secara umum, sifat-sifatnya unsur-unsur transisi adalah berikut. Yang pertama, mempunyai energi ionisasi yang relatif rendah, kurang dari 1000 kJ per mol, kecuali zinc yang agak besar, 906 kJ per mol. Yang kedua adalah harga keelektronegatifannya rendah, kurang dari 2. Semua unsur transisi periode keempat membentuk kation dengan bilangan oksidasi positif 1, positif 2, positif 3. Yang keempat, pada tingkat oksidasi yang rendah, senyawa pada unsur transisi bersifat ionik, sedangkan sifat fisiknya berwarna, berkaitan dengan adanya subkulit D yang tidak terisi penuh. Yang kedua, berbentuk padat maupun larutan. Saya Rosta Melinda, presensi 27 dari 12 MIPA 6, akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Muhammad Syahbabibullah, presensi 16. Kali ini saya akan menjelaskan materi keempat dari kelompok 6, yaitu tentang pembuatan unsur periode 4. Nah, periode 4 itu sendiri ada 10 macam, yaitu yang pertama ada skandium, yang kedua vanadium, yang ketiga titanum, keempat ada mangan, kelima kromium, keenam ada besi, ketujuh kobalt, 8 tembaga, 9 seng, dan 10 nikel. Yang pertama ada skandium. Skandium itu dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Nah, 2 SCCl3 itu akan bereaksi menjadi 2 Sc plus 3 Cl3. Yang kedua itu ada vanadium. Vanadium ini dibuat dengan mereduksi F2O5 dengan campuran silikon dan besi. Dengan rumusan itu 2 F2O5 plus 5 Si menjadi 4V plus Fe plus 5 SiO2. Nah, hasil dari reaksi yaitu SiO2 akan direaksikan kembali dengan CaO untuk membentuk kerak CaSiO3. Jadi SiO2 ditambah CaO akan menjadi CaSiO3. Yang ketiga itu ada titanium, di mana titanium ini dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan Kroll dan karbon. Tandai kata utama yaitu karbon. Nah, titanium ini dibuat dengan mengubah TiO2 menjadi TiCl4, yaitu TiO2 plus C plus 2Cl2 akan menjadi TiCl4 plus CO2. Nah, TiCl4 ini akan direduksi dengan Mg pada temperatur yang tinggi yang bebas oksigen. Jadi TiCl4 plus 2 Mg akan menghasilkan Ti plus 2 MgCl. Yang selanjutnya ada kromium, di mana kromium itu dibuat dengan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Selanjutnya ada mangan. Mangan ini dibuat dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Dengan rumusan MnO2 plus Fe2O3 plus 5C akan menghasilkan Mn plus 2Fe plus 5Co. Selanjutnya ada besi, di mana besi ini pembuatannya dilakukan dalam tanur tinggi dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Yang selanjutnya yang kedelapan ada kobalt, di mana kobalt ini diproduksi dengan saat adanya hidroksida hujan, yaitu ketika hidroksida hujan akan muncul NaOCl. NaOCl ini digunakan dalam reaksi yaitu 2CO2 plus NCOCl plus 4OH- plus H2O akan menghasilkan 2COOH3 plus NaCl. Nah, hasil reaksi yaitu COOH3 akan dipanaskan membentuk oksida dengan rumusannya 2COOH3 menjadi CO2O3 plus 3H2O. Nah, hasil
CO2O3 ini akan ditambahkan dengan karbon yaitu 3C akan menghasilkan 4CO plus 3CO yaitu unsur kobalt metal. Yang ke-8 ada tembaga, di mana tembaga ini dibuat dengan pemanggangan kalkoprit CuFeS2 lalu dioksidasi dalam oksigen. Nanti hasil oksidasinya ini akan dimurnikan dengan elektrolisis dan flotasi. 4C2FeS2 plus 9O2 akan menghasilkan 2Cu2S plus 2Fe2O3 plus 6SO2. Yang ke-9 ada seng, di mana seng ini dibuat dengan melakukan pemanggangan kepada seng sulfida atau ZNS, lalu dioksida seng direduksi dengan karbon pijar, yaitu 2ZNS plus 3O2 akan menghasilkan 2ZNO plus 2SO2. Yang terakhir ada nikel, di mana nikel ini ada beberapa cara untuk pembuatannya. Yang pertama ada dengan pengeringan di tanur pengering, yang kedua ada dengan kalsium sinasi dan reduksi di tanur, yang ketiga ada peleburan di tanur listrik, dan keempat pengkayaan di tanur permuni, dan yang terakhir ada granulasi dan pengemasan. Selanjutnya, saya Syafrila Aura Isitahnia, presensi 31 akan melanjutkan tentang kegunaan unsur transisi periode 4. Yang pertama adalah skandium. Kira-kira 20 kg dalam bentuk SC2O3 skandium digunakan setiap tahun oleh Amerika Serikat untuk membuat lampu berkeamatan tinggi. Skandium iodida yang dicampur ke dalam lampu uap raksa akan menghasilkan sumber cahaya buatan kecepatan tinggi menyerupai cahaya matahari dan membolehkan salinan warna baik untuk kamera TV. Yang kedua adalah titanium. Titanium banyak digunakan dalam industri dan konstruksi karena rapatannya rendah, kekuatan strukturnya tinggi, tahan panas, dan korosi. Ti atau titanium juga digunakan sebagai bahan pesawat terbang dan pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. Yang ketiga adalah vanadium. Vanadium digunakan untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Untuk membuat logam campuran dan oksida vanadium V2O5 digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Yang keempat adalah krom. Krom digunakan untuk mengeraskan baja dan dalam pelapisan logam untuk menghasilkan permukaan logam yang keras dan indah serta mencegah korosi. Industri refraktori menggunakan kromit untuk membentuk batu bata karena kromit memiliki titik cair yang tinggi, pemuaian yang relatif. Yang kelima adalah mangan. Senyawa permanganat adalah oksidator yang kuat dan digunakan dalam analisis kuantitatif dan dalam pengobatan. Mangan juga banyak tersebar dalam tubuh dan unsur penting dalam penggunaan vitamin B1. Yang keenam adalah besi. Kegunaan besi yang utama yaitu dalam pembuatan baja. Baja adalah istilah yang digunakan untuk semua alloy dari besi atau aliase. Baja aliase sendiri adalah baja spesial yang mengandung unsur tertentu sesuai dengan sifat yang diinginkan. Yang ketujuh adalah kobalt. Kobalt dicampur dengan krom dan wolfram digunakan untuk pembuatan alloy satelit yang bermanfaat untuk peralatan berat. Peralatannya digunakan pada suhu tinggi maupun kecepatan tinggi. Larutan kobalt digunakan sebagai pelembut tinta. Yang ke-8 adalah nikel. Nikel digunakan untuk zat tambahan pada besi tuang dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat. Digunakan untuk pembuatan alloy, elektroda baterai, dan keramik, juga pelapis besi, serta sebagai katalis. Yang ke-9 adalah tembaga. Tembaga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk kabel listrik, bahan uang logam, untuk bahan mesin pembangkit tenaga uap, dan untuk alloy. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah seng. Logam digunakan untuk membentuk sebagai campuran logam dengan metal lain seperti kuningan, perak, nikel, perunggu, perak Jerman, solder lunak, dan solder aluminium. Seng juga digunakan untuk membuat cetakan dalam industri otomotif, listrik, dan lain-lain dalam jumlah yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.